Shalom dan selamat sore bagi pemirsa TVRI Stasiun Sumatera Utara dimanapun berada. Berbahagia sekali bisa bertemu kembali dengan kami di sini dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Hari ini kita akan ditemani oleh dua narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama adalah Pendeta Dr. Elirani Gea, MTH. Shalom dan selamat sore Bapak Pendeta. Shalom, selamat sore Bu Mary, dan shalom kepada seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada pada saat ini yang menonton siaran dari TVRI Sumatera Utara, dan terlebih-lebih kepada anak-anak Tuhan yang ada di studio pada saat ini. Shalom. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Elirani Gea. Kemudian kita juga ditemani oleh Ibu Pendeta Liana Jendrato STH. Selamat sore dan shalom Ibu Pendeta. Ya, selamat sore dan shalom Bu Mary. Dan saya sapa juga kita semua bagi seluruh pemirsa Studio TVRI Sumatera Utara. Shalom. Baik, pemirsa yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan bermazmur bersama paduan suara Komisi Perempuan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Kota Medan, dan kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian dengan judul Pergilah Jadi Garam dan Terang Dunia. Selamat menyaksikan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita
Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan pada sore hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 17, 57 sampai dengan 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Firman Tuhan berkata, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia." Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom kepada seluruh pemirsa TVRI Sumatera Utara dimana pun Anda berada. Kita bersyukur pada hari yang berbahagia ini boleh kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, melainkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Pada sore hari ini, segala sesuatu yang kita lakukan selama hidup di dunia dengan segenap usaha, segenap kekuatan, dan dengan segenap hati, tujuan akhirnya adalah menjadi seorang pemenang bagi Tuhan. Oleh sebab itu, yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini adalah menjadi seorang pemenang bagi Tuhan. Dalam teks 1 Korintus pasal 15, 57 sampai dengan 58 menjelaskan bagaimana seorang pemenang bagi Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama pada sore hari ini. Pertama adalah berdiri teguh dan jangan goyah. Berdiri teguh dan jangan goyah, saudara, diartikan oleh bahasa aslinya, yaitu tetap berada dalam satu posisi, tetap berada dalam satu kondisi yang tenang, dalam posisi setia, sabar, dan tabah, tidak bergeser, supaya apa yang kita lakukan terus mengalami peningkatan. Berdiri teguh, saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa kita dalam sebuah kondisi yang tetap, walaupun ada berbagai situasi yang dapat mempengaruhi kehidupan kita, tetapi tetap kita memiliki keteguhan, tetap kita memiliki kesetiaan, kesabaran untuk memperjuangkan
sebuah pekerjaan yang baik di dalam Tuhan, tanpa dipengaruhi oleh situasi, kondisi apapun, memiliki sebuah peningkatan yang baik. Begitulah kehidupan dan begitulah keadaan orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, karena Dia mau mewujudkan kemenangan hanya bagi Allah saja. Jangan goyah. Kondisi dan situasi tidak menjadi pengaruh untuk boleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen goyah. Baik dalam keadaan ekonomi, baik dalam keadaan politik saat ini, baik dalam kondisi kehidupan dan sebagainya. Orang-orang yang menjadi pemenang tetap setia, saudara. Tetap melakukan pekerjaan kerajinan untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana seseorang menjadi pemenang bagi Tuhan? Kata firman Tuhan, giatlah selalu. Giatlah selalu. Artinya saudara, melakukan terus menerus. Berusaha terus menerus. Dia selalu banting tulang. Berusaha dengan maksimal untuk melakukan sebuah pekerjaan yang baik itu. Tetap memiliki semangat yang kuat. Tetap pendirian. Tidak dipengaruhi oleh situasi. Tidak dipengaruhi oleh keadaan. Apabila dalam sebuah perjuangan, maka saudara selalu berusaha dengan memiliki komitmen yang tinggi, sehingga mendapatkan hasil yang baik, mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan demikian saudara, pada sore hari ini, anak-anak Tuhan yang menonton, yang menyaksikan firman Tuhan ini, supaya tetap giat selalu dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan bagi kita, pribadi lepas pribadi. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih, milikilah kemenangan di dalam Tuhan, yaitu ada sebuah jaminan. Ada semua jaminan dalam melakukan pekerjaan Tuhan ini adalah oleh karunia Tuhan. Bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan ada beserta dengan kita, maka pekerjaan kita itu tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu. Boleh kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Meteraikanlah firman-Mu ini Bapa di dalam hati setiap anak-anak Tuhan yang tengah mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita dengarkan sebuah lagu pujian yang dibawakan oleh paduan suara Komisi Perempuan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Kota Medan, yang berjudul Terang Hidupku.
pemirsa TVRI Stasiun Sumatera Utara dimanapun berada. Kita sudah mendengarkan kidung pujian dan juga kita sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Elirani Gea MTH. Dan sekarang kita akan berbincang-bincang bersama dua narasumber yang telah hadir di studio bersama kami saat ini. Kita akan berbincang tentang tema yang sudah disampaikan tadi, menjadi pemenang bagi Tuhan. Selamat sore, Inang Pendeta, Ibu Pendeta. Selamat sore. Terkait yang sudah disampaikan tadi dalam khotbah, di mana kita harus menjadi pemenang. Sebagai umat Tuhan kita harus menjadi pemenang. Walaupun kita tahu dalam keadaan situasi sekarang, Bapak Pendeta tadi menyampaikan bahwa dalam keadaan apapun kita harus tetap berdiri teguh. Bagaimana Inang Pendeta boleh menambahkan agar menguatkan para pemirsa TVRI dimanapun berada, juga pemirsa di studio, untuk kami boleh lebih yakin berdiri teguh dalam segala situasi. Silahkan Inang. Ya, baik, terima kasih Bu Mary dan seluruh pemirsa yang menyaksikan Mimbar Agama Kristen pada sore hari ini. Tadi telah disampaikan oleh Pak Pendeta bahwa dalam hidup ini kita harus bisa menjadi pemenang. Ya. Istilahnya Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan akan iman kepada Yesus Kristus, kita harus memiliki satu goal hidup ke depan, yaitu harus menjadi pemenang. Ya. Harus menjadi pemenang supaya kita bisa menjadi penghuni kerajaan sorga. Nah, tadi kata Ibu Mary, bagaimana supaya kita tetap berdiri teguh di tengah-tengah situasi kehidupan dunia pada saat ini. Karena kalau kita lihat bahwa banyak yang mempengaruhi keteguhan iman seseorang, banyak yang mempengaruhi membuat iman seseorang menjadi goyah, terutama situasi kehidupan sekarang ini. Nah, bagaimana supaya seseorang itu bisa terus berdiri teguh, tidak goyah? Tadi Pak Pendeta telah menjelaskan bahwa berdiri teguh itu berarti kokoh, ya. Berarti tidak dipengaruhi oleh segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Kemudian tidak pernah berpaling, ya, setia kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya hal itu terjadi? Nah, orang yang selalu dekat dengan Tuhan, ya, orang yang selalu menjaga hubungan dengan Tuhan akan memiliki keutuhan ini, Bu Mary. Ya. Kenapa? Karena ketika seseorang itu selalu menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan, maka oleh kasih karunia Tuhan kita diberi kekuatan untuk menghadapi segala situasi kehidupan yang mungkin Bapak Ibu tidak bisa dilewati oleh yang lain, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan kita percaya dan aminkan karena penyertaan Tuhan kita bisa melewatinya. Jadi satu hal yang harus kita terus perjuangkan di dalam hidup ini adalah selalu berdiri bersama dengan Tuhan, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan tidak pernah berpaling dari Tuhan. Jadi seperti itu Bu Mary, supaya kita bisa berdiri teguh terus. Iya, menarik sekali. Yang artinya pada dasarnya penjelasan Ibu Pendeta tadi bahwa sesungguhnya kita untuk dapat berdiri teguh ternyata ada poin kecil tadi yang bisa kami dapatkan. Kita tidak bisa sendiri. Ya. Artinya tanpa penyertaan Tuhan kita tidak akan mampu berdiri teguh, apalagi kita dalam keadaan situasi politik, ekonomi, dan segala hal yang kita hadapi dalam kehidupan sekarang. Pemenang di dalam iman. Untuk itu kami sampaikan kepada Bapak Pendeta, kami tanyakan kembali, selain yang sudah disampaikan di dalam khotbah tadi, Bapak Pendeta, adakah yang menjadi tips bagi kita untuk kita boleh lebih yakin berdiri di dalam Tuhan? Karena kita tahu di dalam keadaan sesungguhnya banyak hal yang membuat kita itu bisa goyah. Banyak hal, termasuk yang tidak jauh dari kita, teknologi sekarang ya, sangat mempengaruhi kita. Kira-kira bagaimana lagi tips dari Bapak Pendeta yang boleh Bapak sampaikan untuk lebih meneguhkan kita, pemirsa TVRI dimanapun berada dan juga yang di studio? Terima kasih Ibu Mary, dan
kepada seluruh pemirsa TVRI Sumatera Utara dan yang ada di studio, supaya lebih meyakinkan kita akan lebih teguh di dalam Tuhan, maka fondasi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pertahankan dalam hidup ini adalah iman, ya, iman percaya kita kepada Yesus. Karena iman ini memiliki banyak hal. Ada iman yang hanya di bibir saja, ada iman juga sementara, ada iman juga yang sungguh-sungguh. Nah, sekarang yang menjadi persoalan bagi kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada saat ini, memiliki iman yang teguh ini. Sehingga kalau kita telah memiliki iman yang teguh sebagai fondasi yang kuat untuk boleh kita bertahan tetap teguh di dalam Tuhan, maka seharusnya orang-orang percaya itu melakukan sebuah tindakan yang bagaimana. Ya, sekarang bagaimana tindakan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat sekarang ini. Karena tadi tentu kata Ibu Mary ada banyak tantangan yang akan menggoda kehidupan kita, di mana media sosial dan lain sebagainya. Maka dengan itulah teguh dan tetap mempertahankan iman, ya, iman yang sungguh-sungguh itu. Iman yang sungguh-sungguh itu tetap mengandalkan Yesus. Ya, mengandalkan Yesus di dalam kehidupannya. Tetap mengandalkan Yesus dalam kehidupannya apapun keberadaannya. Kalau itu yang menjadi fondasi kita untuk senantiasa mengandalkan Yesus dalam hidup kita ini, maka saya percaya kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan. Terlebih pada saat ini di mana negara kita Republik Indonesia mengalami sebuah pesta demokrasi yang besar ke depan ini, maka di sini kita tunjukkan bagaimana keteguhan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus ini adalah, dengan kata lain saya katakan, memiliki pendirian, ya, memiliki pendirian yang kokoh, tidak dipengaruhi oleh siapapun. Dengan kata lain saya katakan, berarti terapkanlah imanmu yang teguh itu. Itu Ibu Mary dari saya. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Dr. Elirani Gea MTH. Untuk bisa kokoh menentukan pendirian, tentunya kan itu sangat sulit. Ya. Sangat sulit. Kalau mengucapkannya mungkin sangat gampang. Ya. Nah, ketika kita berada di situasi yang tidak bisa memilih, bagaimana tanggapan Ibu Pendeta Liana Jendrato seandainya dalam satu keadaan yang sangat sulit, kita bukan menjadi hal yang rahasia lagi, sering sekali ada, bukan sering sekali, ada juga teman-teman yang harus menggadaikan imannya, tanda kutip, yang tidak punya pendirian. Nah, dalam hal ini apakah karena tidak giat berkomunikasi, tidak intens berkomunikasi dengan Tuhan, atau kira-kira hal apa yang bisa mempengaruhi keadaan seperti itu? Iya, pertama dulu kita kembali kepada pondasi kehidupan. Nah, karena sebuah rumah, kata Yesus juga, sebuah rumah yang kokoh itu, maka dia harus didasari oleh pondasi yang kuat. Betul. Nah, ketika pondasinya kuat, maka meskipun banyak badai, ya, ada hujan, ada angin yang begitu dahsyat, tetapi karena pondasi rumah ini kokoh, maka tidak berpengaruh. Ya, meskipun sedikit dia bergoyang, tetapi tidak sampai meruntuhkan sebuah bangunan ini. Nah, beda lagi Bu Mary kalau sebuah rumah itu, kata Yesus, ketika didirikan di atas pasir yang tidak memiliki pondasi yang kuat, maka ketika ada gelombang sedikit saja, ketika ada angin sedikit saja, maka rumah itu cepat roboh. Nah,
Demikianlah juga dengan kehidupan kita sebenarnya. Saya kembalikan tadi ketika Pak Pendeta Gea berkata bahwa harus ada fondasi yang kuat. Nah, mulai dari kehidupan kita ini, ya mungkin kita punya anak-anak, punya saudara, dan kita pribadi juga, ya harus memiliki fondasi hidup yang kuat itu. Apa fondasi kehidupan kita? Itulah Yesus Kristus. Memang kadang-kadang di dalam hidup ini kita diperhadapkan oleh pilihan yang sangat sulit. Ya, mungkin bagi seorang Kristen dia diperhadapkan oleh pilihan yang sulit. Kalau saya tidak melakukan ini, maka saya harus seperti ini. Nah, di antara pilihan itu, Bu Mary, kita kembali kepada bagaimana dasar kehidupan kita tadi. Kita juga harus bisa merenungkan bagaimana proses keikutsertaan Tuhan dalam setiap pergumulan kita sebelumnya. Karena apapun ceritanya kita pasti memiliki latar belakang yang mungkin kita pernah menghadapi masalah, kita pernah menghadapi situasi yang sulit. Dan kita harus bisa merenungkan itu siapa sih yang memampukan kita untuk bisa melangkah ke jalan sampai saat ini. Jadi saya rasa itu Ibu Mary harus ada pondasi yang kuat. Baik, menarik sekali penjelasan dari Ibu Pendeta Liana Jendrato STH. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan kita hari ini, kita akan mendengarkan, kita kembali tanya, kalau pemenang kepada Bapak Pendeta Eli Rani, kalau sebagai jemaat biasa, kami sering goyah. Kalau di dalam pelayanan, kira-kira yang menjadi tantangan ketika dalam pelayanan ada yang menjadi situasi yang sangat sulit ketika melakukan pelayanan di gereja, ketika melayani jemaat, situasi yang sulit. Apakah sebagai hamba Tuhan mengalami hal yang demikian juga kah? Ya, Bu Mary, saya akan menanggapi di dalam sisi pelayanan dalam keadaan sulit. Ya, tentunya hamba Tuhan ini adalah manusia biasa juga. Ya, manusia biasa yang juga tidak terhindar dari berbagai situasi yang sulit seperti yang Ibu Mary katakan. Tetapi sebagai hamba Tuhan, ya sebagai hamba Tuhan dalam menghadapi situasi untuk meneguhkan jemaatnya, tentu para pendeta, para sentuhan dan lain sebagainya harus senantiasa bijak dalam hal ini. Saya kaitkan tadi apa yang disampaikan oleh Pendeta Jendrato, di mana memiliki fondasi itu sepertinya di dalam Matius itu pasal 7, ya kita ketahui di sana dia berbicara tentang bagaimana seorang anak-anak Tuhan yang memiliki sebuah kebijakan, ya dia bijak selalu, maka itu juga diwujudkan dalam kehidupan seorang pelayan sepertinya pendeta. Lalu dalam hal ini sebagai pendeta, ya sebagai pendeta atau sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan, tentu ya menjadi teladan, ya menjadi teladan walaupun dalam kehidupan sebagai manusia ada kesulitan-kesulitan. Lalu karena ada Tuhan, ya ada Tuhan ya yang memberikan tanggung jawab dan memberikan jaminan bagi kita dalam segala sebagai hamba Tuhan itu, tentu itu menjadi pedoman dan bagian kita untuk boleh memberikan sebuah kepada jemaat kekuatan. Ya kalau bagi saya ya sebagai hamba Tuhan dalam situasi apapun, saya tidak pernah melemahkan sebuah jemaat. Tetapi kalau umpamanya dari hamba Tuhan melemahkan jemaat itu, apalah mau dikata. Lalu hamba Tuhan ini selalu tadi seperti firman Tuhan tadi, selalu teguh. Ya itu dia memiliki prinsip. Ya walaupun sulit. Ya tentu kalau bagi saya ya, saya ulang. Kalau saya sesulit-sulit apa dalam menghadapi situasi, karena saya katakan tadi tanda kutip, karena manusia biasa, lalu saya tidak bisa mau mengeluh pada jemaat. Artinya Pak Pendeta, ketika kita punya prinsip itu kan sering menjadikan kita harus berbeda dengan orang lain. Benar. Ya, kita harus tunjukkan ya hamba Tuhan
Dan juga sebagai orang Kristen sesungguhnya harus memiliki gaya hidup yang berbeda dengan yang tidak orang-orang percaya. Nah, itu bagi saya. Artinya kita diharapkan ketika berada di dalam situasi yang demikian atau keadaan kehidupan sehari-hari, kita berbeda boleh menunjukkan siapa Tuhan kita dari yang kita kerjakan, dari yang kita lakukan, seperti itu. Ya, kembali Ibu Pendeta Liana. Tadi di dalam natsnya ada dikatakan baru yang jeripayahmu Tidak sia-sia. tidak akan sia-sia. Coba Inang Pendeta, apa yang bisa kami dapatkan dari kalimat yang dikirimkan Tuhan melalui renungan kita hari ini? Ya. Kalau kita baca tadi Bu Mary dari itu ayatnya yang ke-58 tadi mengatakan, ya, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Nah, kita juga di sini lewat firman Tuhan ini diberi satu semangat ya, bahwa sebuah pekerjaan yang dilakukan itu dengan sungguh-sungguh maka tidak akan sia-sia, pasti akan ada hasil. Nah, kita ambil contoh dari kehidupan kita Ibu Mary, kalau kita mengerjakan sebuah pekerjaan hanya dengan asal-asalan, asal sudah, saya katakan seperti itu, maka kita percaya bahwa hasilnya tidak akan pernah bisa memuaskan. Ya, tidak akan pernah bisa memuaskan karena dikerjakan dengan santai saja tanpa ada usaha. Tetapi kata firman Tuhan pada sore hari ini bahwa setiap pekerjaan Tuhan ya yang kita lakukan siapapun kita. Karena pekerjaan Tuhan itu kan bukan hanya seperti kami melayani seperti pendeta Ibu Meria, tetapi pekerjaan Tuhan itu juga adalah hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, kalau kita mengerjakan itu, melakukan itu dengan benar-benar tulus, jujur, maka kita akan mendapat hasil. Ya, Tuhan sudah berjanji bahwa kita akan menjadi pemilik kerajaan surga ketika kita ya sungguh-sungguh ada di dalam Dia, dan Dia mengatakan bahwa upahmu bukan di dunia ini. Ya, kalau kita mengharapkan upah di dunia ini, Bapak, Ibu, dan pemirsa semua, kita sia-sia. Ya, kita tidak akan pernah bisa sukses, tetapi karena Tuhan yang berjanji, ya, upahmu ada di sorga. Berarti setiap perbuatan yang kita lakukan dicatat oleh Tuhan. Nah, kalau tadi ada firman Tuhan di Wahyu itu, dia mengatakan bahwa semua yang datang ke perjamuan anak domba itu memiliki atau menggunakan kain linen halus, ya, itu tandanya bahwa dia menggunakan pakaian atau perbuatan yang dia lakukan selama hidup. Nah, jadi di situ Ibu Mary dan juga para pemirsa dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, yakinlah bahwa setiap pekerjaan itu hasilnya tidak akan sia-sia. Iya, menarik sekali. Dan kembali bincang-bincang kita dengan Bapak Pendeta Dr. Eli Ranigea MTH. Juga di dalam nats kita tadi Bapak Pendeta ada menyampaikan giatlah selalu. Artinya memang tidak hari ini kita lakukan kebaikan contohnya, sebentar lagi lupa, tetapi giatlah selalu. Dan giatlah itu barangkali tidak surut ya. Bapak Pendeta, kami butuh peneguhan kembali bagaimana dengan yang dikatakan giatlah selalu. Mungkin apalagi hubungannya dengan kaula muda sekarang ya, yang bisa kita lihat, kita tidak bisa pungkiri bahwa masa depan gereja kita ke depan adalah kaula muda sekarang. Nah, untuk tetap giat ini tentu butuh komitmen yang besar. Bagaimana Bapak Pendeta menegaskan hal ini kepada kami? Ya, benar Bu Mary, seperti juga yang saya sampaikan di dalam khotbah tadi, terkait dengan giat selalu ini memang pada dasarnya setiap kita, bahkan juga kita bawakan di dalam kaula muda pada saat sekarang ini yang menjadi tiang gereja sering kita katakan, atau para milenial pada saat sekarang ini harus benar-benar memiliki komitmen, ya, komitmen yang kuat dan melakukan sebuah pekerjaan selalu. Ya, selalu ini dalam arti mengalami sebuah kegagalan, satu kali gagal
maka dia tidak akan kecewa dan kendor. Itu selalu. Lalu dia harus bangkit kembali. Ya, itu adalah sebagai seorang pemenang yang mau bertarung untuk mewujudkan sebuah cita-cita yang tinggi itu, untuk mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Maka dia selalu terus-menerus melakukan hal itu. Ya, melakukan hal itu. Kita harus tahu dan kita harus sadar bahwa dalam segala sesuatu pasti ada tantangan. Pasti. Yang membuat kita kendor dalam melakukan pekerjaan apapun itu, baik di dalam pelayanan. Tentu ada, tetapi sebagai orang-orang yang percaya ini yang saya katakan tadi, ya ada sebuah komitmen dan dia harus konsisten di dalamnya. Tidak juga hanya kita katakan komitmen, tetapi tidak konsisten. Saling berkaitan. Memiliki komitmen yang tinggi dan harus juga konsisten. Konsisten. Kalau tidak, tidak bisa. Nah, inilah yang dikatakan giatlah selalu. Berarti kita senantiasa terus-menerus melakukan pekerjaan itu. Ya, terus-menerus. Itulah dikatakan giatlah selalu. Ya, walaupun ada tantangan. Ya, konteksnya ada tantangan pasti. Gitu Ibu Mary. Baik, terima kasih. Kembali Ibu Liana, jika dalam situasi yang membuat kita sering goyah nih, sebenarnya kita kan sering contohnya dalam doa juga memang kita sudah meminta nih Tuhan untuk menguatkan kita. Nah, tapi dalam keadaan situasi yang seperti ini, sebenarnya situasikah yang harus kita ubah ketika situasi itu sulit? Situasikah yang kita ubah? Atau diri kita sendiri yang harus kita ubah beradaptasi dengan situasi, dalam hal beradaptasi tetapi tetap di dalam Tuhan. Ya. Silakan. Terima kasih Bu Mary. Sebenarnya situasi tidak bisa kita ubah itu. Tetapi yang mau kita ubah adalah kepribadian kita. Ya. Ibu Mary tadi mengatakan bahwa kita sih berdoa. Kita berdoa, tetapi ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan ketika seseorang itu berdoa. Ya, karena banyak orang Kristen sekarang dia berdoa tapi hanya secara seremonial saja. Ya, jangan sampai dikatakan orang, oh keluarga ini tidak pernah berdoa. Ya, maka kami harus berdoa. Ya, itu tidak termasuk bagaimana motivasinya dalam berdoa itu. Ya, Tuhan Yesus kan sudah mengajarkan kita bagaimana berdoa yang benar. Ya, berdoa yang benar itu tidak perlu bertele-tele dan begini-begini, tetapi berdoa itu adalah benar-benar dari hati. Saya akan katakan tadi Bu Mary, ada yang berdoa memang berdoa, tetapi ya hanya sekedar berdoa di bibir saja, dalam hatinya tidak ada kepercayaan. Karena ini kekuatan kita dalam berdoa adalah ada percaya. Percaya bahwa apa yang kita doakan itu akan Tuhan berikan. Akan terjadi. Meskipun ya kita juga perlu ingat ini, meskipun kehendak kita bukanlah kehendak Dia. Karena Dia sudah berkata bahwa rencanamu bukanlah rencanaku, rancanganmu bukanlah rancanganku. Jadi kita kembalikan kepada pemilik kehidupan ini. Nah, itu tadi yang mau kita rubah ini sebenarnya situasi hati kita. Ya, situasi hati kita bagaimana kita benar-benar di dalam sebuah doa permintaan itu kita bisa fokus. Ya, kadang-kadang Bu Mary ada orang yang berdoa tapi tidak tahu bagaimana melanjutkan doanya. Kadang dia tidak tahu bagaimana mengatakan amin. Kenapa? Karena memang dia tadi tidak fokus. Ya, tidak fokus ya untuk mendoakan sesuatu. Ada juga orang yang berkata, saya sudah berdoa bertahun-tahun tetapi apa yang saya doakan itu belum terrealisasi. Belum Tuhan berikan, berarti Tuhan itu tidak pernah mendengar. Ya, kita salah dalam hal itu. Karena firman Tuhan berkata bahwa Allah kita itu adalah Allah yang mendengar. Ya, Dia memiliki telinga dan Dia akan memberikan sesuai dengan apa yang pas di dalam kehidupan kita, meskipun tidak pas menurut selera kemanusiaan kita ya. Ya, kalau misalnya kita meminta ini, kok Tuhan berikan ini? Nah, itu adalah yang terbaik bagi Tuhan. Karena Yeremia berkata begini, bahwa rencana Tuhan bukan rencana ya yang tidak menyelamatkan, tetapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita adalah rencana menyelamatkan. Jadi marilah Bapak Ibu sekali lagi di dalam doa itu bukan hanya sekedar kebiasaannya. Itulah dia tadi kebiasaan. Misalnya kita orang Kristen berdoa pagi, berdoa malam. Kan itu dulu yang sering kita lakukan ya. Setelah itu tidak berdoa lagi ya. Tetapi sebenarnya berdoa itu katanya adalah nafas kehidupan. Jadi setiap detak nafas kehidupan kita itu
ya, itu adalah doa kita kepada Tuhan. Ya, jangan hanya pagi, hanya malam. Ya, berdoa seperti itu Mau ya. makan. Jadi mau makan ya. Kadang-kadang pun Bu Mary, kadang-kadang ada orang yang lupa karena dia melihat sesuatu hal, ya udahlah, nanti aja berdoa. Ya, pas dia makan, barulah dia teringat, aduh, saya belum berdoa. Nah, itulah Bu Mary, ini kembali kepada kehidupan kita bagaimana seorang Kristen itu bisa merubah pandangannya terhadap sesuatu dan mendasari di dalam iman kepada Yesus Kristus. Iya, menarik sekali. Namun demikian, Ibu Pendeta, sering sekali ketika kita sudah berdoa dan kita merasa tidak didengarkan oleh Tuhan, itu kan kadang membuat kita menjadi tidak sabar. Padahal tadi yang disampaikan Bapak Pendeta, kita harus sabar dan tetap berpengharapan dalam situasi apapun. Gitu. Bagaimana yang Pendeta menanggapi kalimat? Itulah yang saya katakan tadi Bu Mary, banyak orang memang yang bermasalah dengan ini. Merasa bahwa dia sudah berdoa bertahun-tahun, berdoa berbulan-bulan, tetapi dia tidak pernah mendapatkan apa yang dia doakan. Ya. Mari kita kembali kepada apa yang Yesus katakan di Matius pasal 7 itu, bahwa mintalah maka kamu akan diberi. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Nah, ketika seseorang itu berdoa, ya, makanya Yesus berkata di akhir doa Bapa kami itu, dan janganlah kehendak kami yang jadi. Kehendak Tuhanlah yang jadi. Jadi apapun yang kita minta di dalam doa itu jangan kehendak kita. Karena ketika kehendak kita Ibu Mary, disitulah nanti kita kecewa. Ya, karena tidak kita terima di saat pas kita mendoakan itu. Tetapi ketika kita kembalikan kepada kehendak Allah, maka kita tidak akan pernah kecewa. Karena kita punya komitmen dan punya kekuatan bahwa yang terbaik adalah yang Tuhan berikan. Jadi bagi para bapak ibu yang mendoakan sesuatu di dalam kehidupannya, tetaplah serahkan ya apapun keputusan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, kami sapa kembali Bapak Pendeta Dr. Eli Ranigea MTH. Mungkin ini menarik sekali ya. Memang Tuhan sudah mengatakan mintalah, ketuklah, gitu, akan diberikan kepadamu. Tapi kita juga tahu bahwa doa orang benar jika didoakan. Masalahnya ketika kita merasa doa kita belum dikabulkan, kita sering tidak menyadari mungkin kita belum benar, karena katanya yang didengarkan adalah doa orang benar. Nah, itu mungkin yang menjadi masalah dalam keadaan kita, sehingga ketika kita berdoa tapi merasa belum didengarkan Tuhan, tapi kita tidak menyelidik diri kita siapa sesungguhnya di hadapan Tuhan. Malah kita terus meminta, yang akhirnya sering sekali bahkan jadi menyalahkan Tuhan. Bagaimana Bapak Pendeta, dan ini mungkin akan menjadi tips terakhir dari Bapak Pendeta atau penjelasan terakhir bagi kita semua. Dan ya, yang perlu kita garis bawahi, apa yang kita doakan, kita iakan ya dan amin, pasti kita terima. Namun dalam hal ini, tentang kesabaran, tentang doa tadi, bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan doa itu kenapa tidak dijawab. Ya, sepertinya tadi mungkin ada faktornya. Pertama, penghalangnya yaitu dosa. Penghalangnya ketika Tuhan memberikannya nanti untuk foya-foya kita. Nah, ini hal-hal ini perlu juga orang-orang percaya memperhatikan. Dan ingat bahwa doa itu apabila kita doakan dengan yakin dan pasti akan dijawab Tuhan. Dan juga harus sabar, karena jawabannya juga ada. Tuhan katakan tunggu, ya, dan nanti. Harus kita percaya itu. Itu saja Bu Mary menurut saya sebagai closing statement saya. baik, artinya kita harus yakini bahwa Tuhan itu mungkin kalau kita posisikan dalam kehidupan kita sekarang kayak seperti orang tua ya. Artinya ketika anak kita masih balita meminta sesuatu yang tidak mungkin bagi dia, tentu kita katakan tidak. Mungkin seperti itu. Ya, dari Ibu Pendeta, dari Ibu Pendeta Liana Jendrato STH, sebagai kesimpulan terakhir yang boleh kita sampaikan kepada jemaat kita, kepada anak-anak Tuhan di manapun berada,
kami sampaikan. Ya, sebagai kesimpulan terakhir yang kami sampaikan pada sore hari ini, pertama tadi, marilah kita sebagai orang Kristen berdiri teguhlah, jangan pernah goyah dalam menghadapi situasi kehidupan. Yang kedua, milikilah pondasi hidup yang kuat. Ya, setialah kepada Kristus karena kita akan menerima jeripaya kita nanti tidak sia-sia, yaitu memiliki kehidupan yang kekal. Meskipun kita menghadapi banyak situasi yang mungkin tidak bisa kita terima, tetapi biarlah kita menjadi pemenang-pemenang di dalam Kristus, maka biarlah tetap kita kuat, maka jangan pernah kendor di dalam iman dan teruslah menjaga hubungan dengan Tuhan. Baik, kalimat terakhir untuk pemirsa kita, Bapak Pendeta. Ya, kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, sebagai closing dalam pertemuan kita pada sore hari ini, saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan tadi bahwa kita harus menjadi pemenang di dalam Tuhan dan milikilah gaya hidup sebagai seorang pemenang dengan 3 hal yang saya sampaikan tadi, selalu memiliki keteguhan ya, dan selalu memiliki tindakan giat dalam melakukan segala apapun, dan yang terakhir itu adalah ada sebuah jaminan apabila kita melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan baik, maka katanya jeripayamu tidak akan sia-sia. Demikian Ibu Mary yang bisa. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Dr. Eli Ranigea MTH dan Ibu Pendeta Liana Jendrato STH. Pemirsa TVRI Stasiun Sumatera Utara dimanapun berada, tentunya dari nats yang sudah disampaikan dan bincang-bincang kita di studio hari ini menyatakan bahwa kemenangan adalah hasil sebuah perjuangan. Artinya tidak ada kemenangan yang didapatkan begitu saja, tetapi kemenangan adalah hasil sebuah perjuangan. Dan kita akan menutup acara kita hari ini. Sampai bertemu dalam acara Mimbar Agama Kristen berikutnya. Namun sebelumnya, terimalah salam dari kami, Shalom, dan Tuhan memberkati kita semua. Dan sebagai sajian terakhir dari kami, kita akan bermazmur bersama Paduan Suara Komisi Perempuan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Kota Medan, dengan lagu Indah Hatimu. Tuhan memberkati.